dari kelompok 1 akan melakukan demo mengenai program metode numerik dengan proyek Google Pendulum. Jadi sebelum dimulai mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Dari saya Dasyar Arno Wibowo, bisa dipanggil Arno, NRP 5032109. Saya Naila Akila Satya dengan NRP 523221012. Saya Lisa Katarina dengan NRP akhir 057. Perkenalkan, nama saya Vivian Rubaiti dengan nomor NRP 523221044. Perkenalkan, saya Tandita Setia Rendra dengan NRP 502323126. Sebelumnya saya mohon maaf karena kamera saya bermasalah jadi tidak bisa on cam. Baik, terima kasih semuanya. Dan sebelumnya, sebenarnya kelompok kami ada 6 orang, tapi yang satu, Mbak Yasmin, tidak bisa dikontak dan tidak aktif juga dalam mengerjakan proyeknya. Makanya tadi di laporan juga kami tulis 5 nama, dan pas demo juga 5 nama. Langsung saya mulai saja demonya. Jadi, berikut merupakan program kami. Itu Google Pendulum, bisa dilihat di sini, bisa ngeset yang pertama angle itu sudutnya. Terus ini buat pendulum pertama, bisa ngeset angle sama lengthnya, sama panjangnya. Yang pendulum kedua juga sama. Terus bisa set masanya juga, dan step size dari intervalnya. Ini saya tunjukin dulu kalau langsung itu seperti apa. Nah, seperti ini. Terlihat bahwa angle-nya itu tuh ke arah kiri. Jadi misalnya sini 45, dia ke kiri sebanyak 45 derajat. Terus misalnya saya bikin angle-nya jadi 90, jadi dia makin naik ke atas. Seperti itu. Dan bisa dilihat juga bahwa saat dinaikin masanya, misalnya jadi 100, jadi 10, yang bawah ini jadi lebih berat dan memiliki inersia lebih besar. Selain itu, karena program kami menggunakan timer, bisa set intervalnya sendiri. Jadi interval itu kalau di sini dia akan run programnya setiap 10 milidetik. Misalnya dibuat jadi 100 milidetik, terlihat bahwa programnya runnya lebih lambat, 10 kali lebih lambat. Dan selain itu juga bisa diubah step size-nya. Misalnya step size jadi 0,5, terlihat bahwa pergerakan badola tidak selancar yang sebelumnya. Nah, di sebelah kanan ini terlihat bahwa terdapat grafik menunjukkan perubahan data 1 terhadap waktu dan data 2 terhadap waktu, seperti itu. Dan bisa dilihat juga saat length dipanjangin, dia yang atas makin panjang, jadi bawah juga bisa seperti berikut. Nah, baik, berikut merupakan demonstrasi dari program itu sendiri dan akan saya kasih ke teman saya untuk menjelaskan coding. Ya mungkin ini programnya. Sini ada deklarasi library yang digunakan, semuanya library bawaan, kecuali pertama ini, kecuali ketambahan library systemnet. Di sini library systemnet ini digunakan untuk menjalankan fungsi perangkatan dan fungsi trigonometri. Selanjutnya ada deklarasi variabel yang digunakan dari button 1 sampai series 6, dan ada prosedur yang digunakan yaitu prosedur button 1 klik, button 2 klik, timer 1 timer. Di bagian private di sini juga dideklarasikan variabel yang mengandung nilai yang mana digunakan pada program ini. Kenapa variabel ini dideklarasikan pada bagian private? Karena untuk meminimalisir terjadinya perubahan nilai variabel secara tidak sengaja. Makanya dideklarasikan pada bagian private ini. Selanjutnya dideklarasikan juga tipe variabel baru yang diberi nama matrix yang merupakan suatu matriks dengan ukuran 4x4. Kenapa tipe variabel baru ini? Karena seterusnya akan banyak digunakan variabel yang bertipe matriks. Jadi daripada mendeklarasikan ukuran matriks satu persatu, dibuatlah tipe matriks ini. Dan selanjutnya dideklarasikan variabel-variabel yang berupa matriks dengan tipe data di matriks yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini juga ada konstanta G yang bernilai 9,80665. Ini fungsi pertama dari program ini yaitu fungsi inverse matrix. Sesuai namanya, fungsi ini berguna untuk mencari matriks dari suatu fungsi, mencari inverse dari suatu matriks. Di sini yang mengambil 2 input yaitu matriks yang akan di-inverse dan order dari matriks tersebut. Return dari fungsi ini berupa sebuah matriks. Di sini ada variabel-variabel yang digunakan pada fungsi ini. Pertama dari fungsi ini yaitu membuat suatu matriks identitas. Matriks identitas di sini digunakan perulangan I untuk baris dan perulangan C untuk kolom. Dan di sini ada kondisi jika I sama dengan C, maka program di bawahnya ini akan dijalankan. Kenapa diberi kondisi ini? Supaya ketika indeks matriksnya diagonal, maka nilainya akan 1. Dan jika bukan diagonal, maka akan bernilai 0. Selanjutnya diterapkan Gauss elimination pada matriks input dan matriks identitas yang telah dibuat sebelumnya. Gauss elimination ini digunakan untuk mendapatkan inverse matrix. Gimana caranya? Caranya yaitu dengan Gauss elimination kita mengubah matriks input menjadi matriks identitas dan dengan persamaan yang sama diterapkan pada matriks identitas sehingga matriks identitas tersebut berubah menjadi matriks inverse dari matriks input. Di program ini digunakan perulangan C untuk menjalankan Gauss elimination pada setiap kolom dari matriks. Pada perulangan C ini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu kode untuk mengubah diagonal menjadi 1, dan bagian kedua di sini ada kode untuk mengubah indeks lain diagonal menjadi 0. Pada bagian pertama ini digunakan perulangan I untuk menerapkan Gauss elimination pada setiap baris dari kolom C. Di sini diberi kondisi jika matriks dengan indeks IJ tidak sama dengan 0, maka program di bawah sini akan dijalankan. Kondisi ini berguna untuk memastikan bahwa program di bawahnya ini hanya akan dijalankan pada diagonal dari matriks. Selanjutnya faktor Gauss elimination yang digunakan dilambangkan dengan variabel T, yaitu bernilai 1 per matriks diagonal. Selanjutnya ada perulangan K. Perulangan K ini digunakan untuk menerapkan Gauss elimination pada setiap kolom dari baris J. Di sini penerapan Gauss elimination-nya. Bagian kedua dari perulangan J ini yaitu untuk mengubah indeks lain diagonal menjadi 0, untuk mengubah nilai pada indeks lain diagonal menjadi 0.
Di sini ada perulangan LL untuk setiap baris dari kolom J. Di sini diberi kondisi jika LL tidak sama dengan J. Kenapa diberi kondisi ini? Untuk memastikan bahwa program di bawah ini hanya dijalankan selain pada diagonalnya. Soalnya kalau LL sama dengan J, berarti kan indeks baris sama dengan kolom, berarti diagonalnya kayak gitu. Di sini faktor Gauss yang digunakan dilambangkan dengan variabel T, yaitu bernilai minus matriks 1 dengan indeks LL, J. Perulangan K di sini digunakan untuk menerapkan Gauss elimination pada setiap kolom dari baris LL. Di sini penerapan dari Gauss elimination-nya. Dan terakhir di sini ada result sama dengan identity. Maksudnya apa? Ketika fungsi ini dipanggil, maka output dari fungsi ini akan berupa matriks identity. Yang mana matriks identity ini sendiri nilainya sudah berubah menjadi inverse dari matriks input. Jadi pada fungsi yang kedua, ini adalah fungsi perkalian matriks, yang mana fungsi ini kita mengambil 6 input. Kemudian dapat dilihat pada baris 159, itu dapat jumlah baris dari matriks 1 disimpan pada variabel rows. Kemudian pada line di bawahnya itu, jumlah kolom dari matriks 2 juga disimpan pada variabel coils, sedangkan untuk jumlah kolom matriks 1 itu disimpan pada variabel 1. Dan syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan adalah jumlah kolom pada matriks 1 harus sama dengan jumlah baris pada matriks 2. Kondisi if pada line ke 163, ini tuh untuk memastikan bahwa programnya hanya berjalan ketika syarat tersebut terpenuhi. Kemudian apabila syarat tidak terpenuhi, maka akan peringatan bahwa matriks tidak sesuai. Kemudian pada baris ke 168, situ dapat terlihat bahwa baris ini itu merupakan bagian inti dari program ini. Dari baris 168 sampai dengan baris 175. Loop I itu digunakan untuk menerapkan perkalian pada setiap baris dari matriks 1. Kemudian untuk loop C digunakan untuk menerapkan perkalian pada setiap kolom pada matriks 2. Kemudian loop K digunakan untuk mengalihkan setiap komponen dari baris I dengan baris C. Hasil perkalian setiap komponen kemudian ditambahkan dan disimpan pada variabel sum. Nilai akhir dari sum akan menjadi isi dari indeks I, J pada matriks hasil. Kemudian pada baris 176 itu mengembalikan matriks hasil sebagai output dari fungsi yang tertera pada baris 182. Kemudian untuk fungsi yang ketiga itu adalah fungsi untuk menjalankan operasi pengurangan matriks. Loop I digunakan untuk indeks baris dari matriks, sedangkan loop J untuk indeks kolom dari matriks. Hasil pengurangan matriks 1 dan matriks 2 akan disimpan pada variabel matriks hasil. Kemudian dapat lihat pada line 201 itu merupakan coding untuk variabel tersebut mengembalikan sebagai output dari fungsi. Oke, jadi fungsi selanjutnya adalah prosedur deform button 1 klik. Jadi deform button 1 klik ini dilakukan untuk inisialisasi dan restart. Nah, bisa dilihat setiap kali diklik tombol ini, maka konstantanya akan dibaca ulang dari editnya. Jadi dikonversi dari string ke float pada edit 5, 6, 3, dan 4. Kemudian nilai dari I-nya itu atau inersianya itu dihitung menggunakan rumus massa dikali panjang dari talinya, terus dipangkat 2. Kemudian step size dan interval juga diambil dari edit 7 dan 8. Kemudian current value-nya itu dikembalikan ke awal, yaitu time-nya jadi 0 lagi, tau 1, tau 2-nya jadi 1, delta 1, delta 2-nya itu dari ambil edit 1 dan 2 dan dikonversi ke bentuk radian, jadi dikali pi per 180 derajat. Soalnya input dari user itu dalam bentuk degrees. Kemudian theta dot 1 dan 2, theta dot 1 dan 2 itu dikembalikan ke 0. Soalnya kalau enggak, nanti kecepatan dari trial sebelumnya itu bakal lanjut ke trial selanjutnya. Makanya ini harus di-nolin lagi. Kemudian untuk series 2, 4, 5, dan 6, itu series untuk bundle-nya akan di-clear. Nah, setelah itu terdapat timer 1 dot enable. Timer 1 dot enable ini berarti kita akan menjalankan program dalam fungsi timer 1 timer. Nah, saat timer 1 dot enable itu nilainya enabled, maka program akan jalan, dan saat tulisannya not enabled itu akan tidak jalan. Dari sini kami juga set timer 1 interval itu sesuai dengan interval yang dimasukin user pada edit 8, dan di bawah itu button 1 yaitu button ini sendiri berubah dari start menjadi restart. Jadi nanti kalau diklik lagi dia bentuknya restart, dan button 2 itu yang awalnya start juga jadi stop. Makanya kalau kita scroll ke bawah untuk prosedur deform 1 button 2 klik, dia ini fungsi untuk nge-stop timer itu. Jadi ini sangat simpel, dia cuma ada if statement. Jadi if button 2 dot caption sama dengan stop. Jadi kalau button tulisannya lagi stop dan diklik, maka timer 1 dot enabled itu bakal sama dengan false, artinya tidak jalan. Dan button 2 dot caption itu akan menjadi start. Jadi nanti pas mau diklik lagi, tulisannya bakal start. Dan saat tulisan itu start, saat button ini dipencet, maka timer 1 dot enabled itu bakal sama dengan true, dan button 2 dot caption itu bakal stop. Jadi button itu berubah dari start ke stop, start ke stop, start ke stop setiap kali diklik, kecuali saat di reset oleh button 1, di mana dia akan berubah menjadi stop. Oke, GF ini berfungsi untuk mencari theta dot atau theta dot, di mana pada fungsi ini itu akan diinisiasikan matriks M, matriks C, dan matriks G sesuai dengan rumus yang sudah ada pada dasar teori. Nah, untuk matriks tau ini terdiri dari tau 1 dan tau 2, yang mana keduanya ini akan dianggap memiliki nilai konstan, yaitu 1. Selain itu, nilai dari theta dot ini juga dinyatakan dalam bentuk matriks 2 kali 1. Selanjutnya, dilakukan operasi matriks untuk mendapatkan nilai dari theta dot. Operasi matriks ini dijalankan dengan memanggil fungsi perkalian dan pengurangan matriks yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, hasil dari operasi matriks ini akan disimpan dalam variabel matriks underscore theta dot. Nah, output dari fungsi ini itu akan mengembalikan nilai dari matriks underscore theta dot. Jadi ini merupakan fungsi rumput 4 yang akan mengambil 9 input dan akan return sebuah matriks yang berisikan nilai theta dan theta dot. Jadi fungsi dari R4 ini digunakan untuk menghitung nilai selanjutnya dari theta 1, theta 2, theta dot 1, dan theta dot 2. Sementara untuk fungsi F yang ada di atas itu dipanggil untuk menghitung percepatan sudut atau theta dot yang diperlukan dalam setiap langkah dari R4. Dan dari hasil perhitungan R4 ini akan disimpan dalam variabel hasil matriks yang kemudian digunakan untuk memperbaharui nilai sudut dan kecepatan sudut. Kemudian ada prosedur time atau timer.
Ini hanya akan dijalankan ketika timernya aktif. Setiap kali prosedur ini dijalankan, visualisasi tali bandul akan diriset dan diperbaharui berdasarkan posisi pada saat itu. Posisi bandul dihitung menggunakan trigonometri dan divisualisasikan menggunakan komponen T-chart. Fungsi rumput 4 dipanggil untuk memperbaharui nilai sudut dan kecepatan sudut yang kemudian disimpan kembali ke dalam variabel θ1, θ2, θ1, dan θ2. Series pada T-chart juga diperbaharui untuk menampilkan perubahan sudut dalam domain waktu. Variabel time juga diperbaharui secara terus-menerus untuk melacak waktu simulasi. Sekian merupakan hasil dari proyek kami, yaitu double pendulum. Atas segala kesalahan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.